Saya yakin Anda melihat fenomena di mana ada orang sudah menikah, tapi keadaan keuangannya tidak bagus, seret, bahkan melarat, miskin. Atau bahkan orang sudah menikah dan punya anak, itu juga keadaannya begitu. Ini menjadi sebuah perenungan mendalam karena katanya kalau sudah menikah, sudah punya anak, rezeki itu terbuka. Tapi faktualnya, kalau Anda mau jujur melihat, banyak orang yang mau nikah sampai pinjem duit. Berarti kan belum mapan. Sudah menikah, pinjem duit lagi. Sudah punya anak, pinjem duit lagi untuk nyekolahkan anak-anak. Berarti kan rezekinya masih carut marut. Kenapa gitu loh? Variabelnya jelas banyak, tetapi dari sekian banyak variabel dan faktor ya, saya mau membahas satu yang mungkin saja memberikan Anda inspirasi sehingga Anda bisa menyadari perubahan Anda untuk memperbaiki satu hal ini. Saksikan video ini sampai selesai. Biasanya manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Tema kali ini tema kesukaan sejuta umat, walaupun yang view nonton video saya nggak 1 juta umat, tapi kalau ada 1 juta orang nonton, saya yakin banyak orang suka. Tapi dari dulu viewernya nggak nambah-nambah ya. Jadi tema yang mau saya bahas terkait dengan rezeki, terkait dengan uang, ya ini terkait dengan inspirasi yang saya dapat hari ini. Tadi sudah saya bahas di bagian prolog, tema kita adalah sudah menikah, sudah punya anak, rezeki keuangan, kok masih seret? Kenapa? Nah, panjang judulnya nih. Pertanyaannya, judulnya bentuknya pertanyaan. Dan ini pertanyaan banyak orang sebetulnya. Karena ya kalau Anda nanya kepada pemuka agama, ya kepada kiai itu pokoknya kalau kamu menikah nanti rezeki akan dijamin oleh Tuhan, apalagi punya anak. Jangan takut eh, kalau udah punya anak nggak punya rezeki gitu loh kan. Nah, kita bicaranya pada level layak ya. Jadi bukan hanya yang penting dia bisa makan, ya bisa makan terus hanya lauk gorengan, kurang gizi, sekolah akhirnya utang sana sini, nunggak SPP itu bukan standar yang kita maksud ya. Tapi betul-betul hidup layak. Rezeki itu nggak cuma bertahan hidup. Kalau cuma bertahan hidup, apa bedanya dengan hewan yang ya juga bisa hidup? Kita bicara sebagai standar kelayakan hidup, gitu ya. Nah, jadi dengan tanpa bermaksud menyinggung Anda yang dalam keadaan begitu, tetapi saya terpaksa melakukan penyinggungan kalau memang Anda anggap ini menyinggung supaya Anda sedikit merenung. Itu tadi pertanyaannya, kenapa ada orang sudah menikah, kehidupan ekonominya masih kacau? Ya, sudah punya anak juga kacau. Dan saya salah satu orang yang menjadi saksi, ya dipinjemin duit orang yang mau nikah, dipinjem duitnya mau nikah gitu loh. Udah pinjem duit, udah menikah, masih pinjem duit, nggak pulang lagi duitnya. Udah punya anak, untuk nyekolahin pinjem duit lagi saya gitu loh. Jadi ini gimana? Dia punya anak tapi nggak mampu. Nah, jadi gini, teman-teman semua sebetulnya variabelnya banyak saya bilang tadi dan salah satu variabel yang menarik adalah gini. Jadi kita agak belok dulu nanti akan kembali ke topik bahasan kita. Ini berawal dari perenungan tentang kenapa banyak orang memilih untuk menjadi karyawan dibanding pengusaha. Sekali lagi saya tidak mengatakan jadi karyawan itu salah ya, tapi kita berawal dari obrolan ini. Kenapa orang lebih tertarik jadi karyawan dibandingkan jadi pengusaha? Ternyata itu karena juga ada satu kebiasaan di dalam lingkungan kita, di mana kalau ketemu ya itu ditanyanya gimana kerja di mana? Ya selalu kerja di mana. Boleh dibilang saya kira hampir jarang atau bahkan tidak pernah orang nanya itu latahnya ya itu. Gimana bisnisnya apa kali ini? Jarang sekali. Pasti kerja di mana? Sudah kerja. Bukan bisnisnya apa? Sudah bisnis.
pertanyaan menunjukkan level kesadaran dan level atensi di bagian apa. Paham ya? Jadi dari perenungan itu, dari obrolan beberapa podcast, seandainya semua masyarakat di Indonesia membiasakan bertanya begitu, maka akan memicu kesadaran untuk ayo kita berwirausaha, ayo kita menjadi pengusaha. Gitu ya. Nah, sekarang balik ke sini. Nah, berarti kan salah satu variabelnya adalah atensi dari dalam berwujud pertanyaan masyarakat. Nah, sekarang kalau Anda mau jujur ya, pertanyaan orang kepada kita, kepada Anda, itu begini kan? Gimana kabarnya? Udah nikah belum? Ya kan? Tuh, udah nikah belum? Udah punya anak. Kok belum punya anak sih? Kok belum nikah sih? Gitu kan? Pernah nggak ada orang yang nanya, gimana kabarnya? Kok masih miskin? Kok masih melarat? Kok ekonominya masih kacau? Gini, kenapa akhirnya banyak orang itu menganggap nikah itu penting, punya anak itu penting, tidak peduli mereka ke ekonomi masih kacau? Karena pertanyaan publik, atensi publik, yang penting gua udah nikah, yang penting gua udah punya anak. Tidak pernah berpikir nanti bisa ngidupin anak istri atau tidak. Nangkep ya? Jadi kebanyakan dari Anda yang saat ini menikah lalu dan punya anak ya, dan ekonomi Anda masih kacau, karena Anda dulu menganggap nikah dan punya anak itu penting. Dan Anda itu mapan dalam keuangan yang layak, kalau perlu kaya, itu nggak penting. Karena apa? Anda anggap nggak penting, karena tidak ditanya lingkungan. Setelah Anda menikah, setelah Anda punya anak, nggak ada kan tetangga yang nanya, kok masih melarat, Mas? Kok utang sana sini, Mas? Iya kan? Dan yang menarik adalah, ya saru, Mas, itu kan nggak patut, Mas. Menyinggung. Loh, emang kalau nanya, kok masih jomblo sih? Kok belum punya anak sih? Apa itu nggak menyinggung? Kan setara sebetulnya dengan kok masih melarat sih? Kan semuanya rezeki, jodoh, anak, uang, ya ekonomi rezeki. Kenapa pertanyaannya yang satu didudukkan sebagai nggak sopan, yang lain eh, sopan-sopan aja nanya seperti itu? Kita belok sedikit ke Jepang. Di Jepang ya, di luar negeri itu kenapa rasio orang menikah menurun, rasio orang pengen punya anak menurun? Itu karena memang juga selain tentang ya cara pandang ya, tapi lingkungannya juga gitu. Jadi mereka tuh nggak pernah mau tahu nanya udah nikah belum, punya kenapa kok belum punya anak dan seterusnya tuh nggak pernah ditanya. Lebih mereka lingkungan lebih concern tentang gimana karirmu, kok masih gini-gini aja. Makanya mereka begitu bersemangat untuk membangun kapasitas keuangannya supaya baik. Ya di Jepang contohnya itu kan sampai resesi, resesi jumlah penduduk itu karena orang Jepang itu saru gitu loh nanya eh, tentang pernikahan ya, tentang anak itu kan personal ya. Tapi mereka lebih ke pencapaian personal, karir. Makanya di sana orang berlomba-lomba untuk memperbaiki. Nah, terlepas dari akhirnya juga itu ada dampak negatif, tetapi di situ kita bisa lihat. Ini menjawab kenapa Anda yang sudah menikah, ya, kenapa mereka ya, kalau Anda enggak ya, mereka udah punya anak, kok rezekinya enggak naik. Karena mereka dari awal tidak merasa untuk jadi kaya, uangnya cukup, itu penting. Kenapa? Karena Anda tidak pernah merasa terganggu oleh pertanyaan publik. Anda ditanya kok belum nikah, itu kan terganggu sehingga Anda tidak merasa nyaman dengan kejombloan Anda. Anda akhirnya berusaha punya anak karena Anda merasa tidak nyaman dengan Anda belum punya anak. Nah, banyak orang itu tidak merasa terganggu dengan kemiskinannya. Ini masalahnya. Akhirnya orang miskin itu dikasihani gitu loh. Orang miskin dikasihani itu tidak terganggu. Padahal orang supaya keluar dari keadaan itu harus terganggu. Karena dengan terganggu dia nggak nyaman, dia pindah. Mungkin nggak sih kalau kita itu membangun satu kultur, kok lu masih miskin aja sih? Dan itu membuat akhirnya ekonomi kita berdaya. Nah, saya tahu pasti Anda bilang, ya nggak mungkin kayaknya Pak, terlalu saru, terlalu menyinggung. Ya sudah, izinkan saya bertanya, kok masih miskin aja? Tersinggung. Ya kalau tersinggung, sebenarnya bagus. Artinya Anda mulai nggak nyaman. Nah, bayangkan kalau ribuan orang tetangga Anda melakukan hal ini kepada Anda. Pasti Anda akan berjuang mati-matian untuk keluar dari keadaan itu. Ayolah, sadar. Karena lingkungan tidak kondusif untuk menyadarkan Anda, maka bangunlah kesadaran Anda terganggu tanpa diganggu orang lain. Tapi repotnya kadang sulit.
Anda kadang butuh orang-orang yang kayak tadi, yang nanya, kapan nikah? Kapan punya anak? Dan Anda membutuhkan orang yang nanya, kapan kayanya? Kapan ekonominya bagus? Kok melarat terus? Anda harus punya orang-orang kayak gitu untuk membuat Anda berubah. Hanya ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.